Begini, jadi kalau RJ di pengadilan itu kita melihat 361 huruf D, ya pasal 361 huruf D, udah tidak mungkin dengan menggunakan KUHP baru, artinya tidak bisa RJ di pengadilan karena bukan RJ tapi memberikan permohonan kepada hakim, tolong Mas Roy, Dr. Tifa jangan dihukum berat-berat, ringan aja. Menurut apakah Pak Jokowi bisa menyampaikan itu dan dipertimbangkan oleh hakim? Itu pertimbangan hakim adalah independen, nggak bisa. Tapi saya perlu tadi garis bawahi ada beberapa hal. Itu kalau yang namanya pelapor tidak pernah bisa mengajukan ahli. Saya agak bingung tadi. Ahli diajukan pelapor, yang bisa adalah dari tersangka atau terdakwa. Jadi itu nggak ada. Jadi makanya saya lagi bingung. Ini pelapornya mengajukan ahli dari mana? Kalau saya jelas, saya diajukan oleh Mas Roy, gitu loh. Jadi kami telah mengajukan ahli tadi, itu kan pelapor. Nggak ada itu hukumnya, makanya jadi bingung saya tadi, saya pengen nanya. Satu, yang kedua, ini pasal 35. Ini saya bacakan nih, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, bukan menjadi milik orang lain. Tadi dibilang kan tuduhannya menjadi miliknya siapa tadi? Dulmatno. Nah, itu bukan, ini menjadi otentik. Jadi harusnya aslinya itu seolah-olah palsu atau tidak otentik menjadi otentik. Jadi perbuatan Mas Roy itu keliru ditafsirkan dan itu nanti menyesatkan peradilan. Ada ancamannya 278 termasuk pada aparat penegak hukum, dibaca itu. 278 KUHP. Ada. Jadi itu adalah menambahkan pasal yang memberatkan atau bahkan meringankan kalau dia bermain. Itu ada ancamannya. Ini ujian penggunaan KUHP baru dalam persidangan yang sangat dilihat oleh publik. Betul. Jadi ini jelas. Kalau tadi dibilang Mas Roy menyebabkan, katakanlah saya ikutin, itu ijazahnya Pak Jokowi dibikin jadi milik orang lain. Bukan pasal itu. Jadi ada orang punya dokumen atau informasi atau apa yang tadinya itu seharusnya tidak otentik menjadi otentik. Itu esensinya. Nah, inilah penyeludupan pasal. Nah, itu menyesatkan peradilan. Itu diancam 278. Kalau itu juga dilakukan oleh penegak hukum, ada ancamannya. Ada ancamannya 9 tahun penjara. Kalau memberatkan atau meringankan, sepertiga lagi ditambah. Jadi kalau itu 12 tahun. Kena ini siapa ini yang membuat pasal itu, gitu loh. Saya mau objektif dan saya memang diajukan oleh pihak tersangka. Saya memberikan keterangan di situ dan satu lagi yang penting, penerapan pasal 310, 311 saya pernah bicara juga di Gelar. Itu nggak bisa sebenarnya. Karena apa? 310 artinya Mas Roy mencemarkan nama baik. 311 mencemarkan nama baik dengan fitnah. Jadi yang satu, Mas Roy benar ngomongnya tapi dia mencemarkan nama baik orang. Yang satu dengan kebohongan. Dengan kebohongan. Artinya kalau begitu kita harus terjemahkan kalau 310 ini pelapornya siapa? Pak Jokowi. Berarti dia mengakui ijazah dia palsu. Kalau 311 ini fitnah. Nah, itu harus dimaknai begitu. Penegakan hukum, jangan kita ini nanti diputusnya begini, boleh juga itu apa. Bung Rifai pernah ngomong sama saya begitu. Biar nanti kamu nggak bisa begitu. Kita harus sekarang profesional sekarang. Mulailah dengan good governance, dengan comply dengan peraturan. Ya, jangan lagi. Ya, terima kasih. Oke, kita kembali saat lagi, nanti saya berikan kesempatan untuk Bung Andi Azwan dan yang lain sesaat lagi di Rakyat Bersuara. Oke, Bung Refli, sesuai janji saya, silakan. Iya, saya nggak mau ribut deh. Mau santai, mau menikmati rakyat bersuara ya. Jadi begini, mengenai pasal-pasal yang kemungkinan didakwakan itu, sebenarnya kan informasinya kami dapat ketika mendampingi pemeriksaan oleh jaksa peneliti. Waktu Mas Roy dan Dr. Tifa diperiksa, waktu diserahkan pelimpahan tahap 2 kan mereka diperiksa tuh, ada checklist macam-macam.
Nah itu salah satunya kan kita lihat tuh di form itu, pasal-pasal yang kemudian dikenakan, lalu kita konfirmasi ke jaksanya, ini benar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak juga eksklusif banget ya kan, biasa aja. Jadi nah di situ kita melihat tidak ada pasal 160 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, apakah pasal 160 itu di drop sama sekali? Kan kita tidak tahu karena masih ada klaster 1. Ya kan? Rizal Fadila, Kurnia dan lain sebagainya. Itu mereka sependek pengetahuan saya masih melekat pasal 160. Tapi yang kami agak senang, surprise, ternyata di Mas Roy tidak ada lagi pasal 28 ayat 2. Di mana ancaman hukumannya 6 tahun kan sebelumnya. Tetapi dalam KUHP yang baru menjadi 4 tahun. Demikian juga kami lihat tidak ada juga pasal 27A. Nah cuma memang yang masih kami komplain itu adalah kok masih tercantum pasal 32 dan 35. Yang ancaman hukumannya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Padahal rasanya tidak kompatibel antara fakta peristiwa dan kemudian ancaman hukumannya. Coba Anda bayangkan, Mas Roy itu ngapain sih? Tiba-tiba diancam dengan 12 tahun penjara kan? Kalau misalnya bicara tentang fitnah, ya fitnah 3 tahun. Bicara tentang pencemaran nama baik 9 bulan. Karena itu apa yang ada di masyarakat dengan apa yang kemudian dikerjakan oleh penyidik, ini saya katakan penyidik, ini hasil dari penyidikan kan, itu sangat ada kesenjangan yang luar biasa. Masyarakat kan hanya mengatakan ini soal ijazah palsu, ada satu versi yang mengatakan ini fitnah, satu versi mengatakan ini 99,9% palsu. Tapi kemudian yang terjadi adalah digunakan pasal-pasal lain yang bukan pada tempatnya, karena itu untuk kejahatan ekonomi sesungguhnya. Jadi pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu adalah kejahatan ekonomi di mana seseorang itu merusak dokumen orang lain atau milik publik dan kemudian untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tentunya. Apalagi misalnya data perbankan dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya. Ini ada data palsu, data elektronik palsu kemudian dijadikan seolah-olah otentik untuk menipu juga. Tentu untuk keuntungan ekonomi. Nah, ini yang kemudian kita terus fight ya. Kalau misalnya hal seperti ini kita pra-peradilankan, ya tidak salah juga karena hak kita untuk kemudian mempermasalahkan agar dalam forum pokok perkara nanti kita jauh lebih ringan masalahnya. Jadi kalau misalnya masalahnya mau kita lokalisir dengan fitnah versus keyakinan 99,9% palsu, kan itu sudah apple to apple sesungguhnya. Jadi kita buktikan di satu sisi Mas Roy bilang itu 99,9% palsu, mereka mengatakan itu fitnah. Nah itu apple to apple, tapi ketika ada pasal-pasal lain dengan 8-12 tahun penjara, nah itu yang tidak apple to apple, itu satu hal ya. Yang kedua, sebenarnya begini, kita paham betul ya, mengapa kemudian tiba-tiba ditangkap dan kemudian tidak dibantarkan, walaupun di rumah sakit. Jadi tetap ditahan itu dalam status penahanan. Penyidik sudah ngomong sama saya, Bang ini nggak dibantarkan katanya. Jadi tetap dalam proses penahanan. Karena sederhana, dia ingin memfeta kompli kejaksaan. Karena berdasarkan track record selama ini, kalau misalnya sudah ada penahanan dari penyidik, biasanya dilanjutkan oleh kejaksaan. Tetapi jangan lupa, dalam KUHP ini masing-masing punya otoritas. Jadi makanya kita tidak mengatakan ini penangguhan penahanan. Ini Mas Roy itu tidak ditahan, bukan penangguhan penahanan. Ya. Karena penahanan di Polda Metro Jaya atau penyidik sudah berakhir ketika kemudian diserahkan tahap 2. Ketika diserahkan tahap 2, jaksa memilih untuk tidak menahan. Sebagai kompensasinya, Mas Roy disuruh wajib lapor. Ya nggak apa-apa. Jadi wajib lapor setiap Senin ya. Sudah dijalankan sekali. Tetapi jangan lupa, sebenarnya kejaksaan itu memang betul-betul dia tidak menahan sampai kemudian dia tidak memiliki waktu lagi. Tanggal 22 Juni itu dilimpahkan, Mas Roy, pelimpahan tahap 2. Tapi 22 Juni juga kasus itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Sekarang otoritasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi betul-betul mereka cuma sekedar lewat saja. Tetapi dalam lewat tersebut mereka sudah siap dengan semua hal itu. Soal pelimpahan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita
Ya kalau di Rakyat Bersuara berdebat itu memang kebutuhannya pemirsa untuk rame-rame. Tapi kebutuhan persidangan ke depan tentu kita ingin konsentrasi, ya. Nah karena itu sebenarnya itulah sebabnya mengapa tindakan penyidik ini kita protes melalui forum pra-peradilan. Karena begini, keinginan untuk membawa kembali Mas Roy ke rutan Polda Metro Jaya tinggi sekali sampai penyidiknya membisikin saya kan, Bang, ini nanti akan dikembalikan ke sini. Loh, dari mana taunya? Ya pokoknya ada lah informasinya. Ini di rumah sakit waktu itu? Bukan, di waktu di Perutan. Oke. Dari mana taunya saya bilang? Enggak ada lah. Dan terakhir dia bilang, ya udah dari saya aja, anggap aja katanya. Nah, karena itulah kemudian kita bertanya-tanya, bukan curiga ya, bertanya-tanya. Mengapa kemudian ketika menyerahkan Mas Roy dan Dr. Tifa, penyidik tidak segera pulang? Mobil tahanan dan semua aparat ada di sana sampai kemudian confirm pada pukul 4 lebih. 2 kali kita sholat zuhur, sholat asar di sana. Confirm bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ditahan. Barulah mereka pulang. Dan kalau dilihat wajahnya dengan perasaan sedih. Dengan perasaan yang kecewa. Kan kita kemudian bertanya-tanya. Kenapa kemudian, apa alasan yang adequate, yang memadai untuk menahan seorang Mas Roy? Karena kalau kita baca dari 8 alasan untuk menahan sebagaimana diatur di pasal 100 ayat 5, tidak ada satupun yang bisa dikenakan kepada Mas Roy. Misalnya, nah, ini menarik ya. Artinya ini betul pertama kali terjadi bahwa ada perbedaan pandangan yang begitu tajam antara penyidik polisi dalam hal ini dengan jaksa JPU. Saya mau bercanda aja. Saya kira bukan perbedaan pandangan yang tajam, perbedaan kepentingan yang tajam, jangan-jangan. Kalau perbedaan pandangan itu kan biasa. Tapi kalau udah perbedaan kepentingan, jadi dari perbedaan kepentingan yang tajam ya, bercanda lah ini. Iya, bercanda. Dari 8 kriteria itu tidak ada satupun Mas Roy apakah berupaya melarikan diri. Kalau dulu dikhawatirkan melarikan diri. Kalau sekarang KUHP sekarang enggak, berupaya. Berarti ada upaya dari pihak tersangkanya. Kalau khawatir, saya mau dalamin lagi, perbedaan kepentingannya apa? Nah, antara penyidik sekarang pertanyaannya, dengan jaksa. Ya, saya kira ahli-ahli analisis politik harus ditampilkan di sini. Oh, jadi Aiman ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya kan. Jadi kita tidak mungkin kasus seperti ini tidak ada dimensi politiknya, pasti ada dimensi politiknya. Tetapi saya tidak ingin terjebak pada sebuah spekulasi. Makanya kemudian kita challenge dari jalur hukumnya. Misalnya begini. Apakah penyidik itu, maaf kata ya. Saya mau katakan bodoh agak bingung ya. Begitu cerobohnya, ceroboh aja ya, ceroboh asap. Begitu cerobohnya ketika dia membuat surat penangkapan dan penahanan. Yang tidak bisa dilaksanakan. Makanya kata Mas Didi tadi itu keterangannya palsu yang masuk di situ. Karena dalam surat penahanan misalnya dikatakan 1 kali 24 jam setelah ditahan maka tersangka harus diperiksa. Kan nggak mungkin dilakukan lagi, orang sudah P21 sudah completed penyidikannya. Kan gitu. Lalu apa yang kemudian menyebabkan dia harus menahan? Alasan subjektifnya tidak ada lagi kecuali tadi alasan objektif pasal 32, 35 yang saya anggap sontoloyo tadi, ya kan? Nah, karena itu kalau kita tidak bisa menjelaskannya dari sisi hukum, karena hukumnya salah semua, maka kita bicara ini perbedaan kepentingan jadinya, kepentingan yang berbeda. Maka dalam konteks ini saya mengatakan tidak menahan itu jauh lebih menghargai hak asasi manusia, lebih punya aspek humanisme dan lebih hormat kepada yang namanya asas presumption of innocence. Jadi bukan presumption of guilt. Kenapa begitu? Karena ini kan sering saya ulang-ulang sebenarnya. Ini kan kejahatan yang bukan dari sononya kejahatan. Bukan namanya mala in se, tapi mala in prohibita. Jadi kalau misalnya Mas Roy ini perampok, pembunuh, pemerkosa, teroris dan lain sebagainya, wajar ditangkap. Karena kemudian ada satu kekhawatiran yang luar biasa adalah mengulangi perbuatan. Tapi ini ranah tentang perbedaan pendapat. Dia meneliti sebuah dokumen ijazah mengatakan 99,9% palsu. Lalu kemudian mau ditangkap. Negara demokrasi macam apa kita? Mau ditahan. Ya kan? Padahal masih banyak tuh koruptor yang berkeliaran. Bahkan ada yang sudah inkrah pun enggak juga ditahan. Tidak juga dimasukkan ke lapas. Dan kalau kita bicara tentang misalnya perjalanan kasus Rasman itu baru masuk penjara
ketika sudah inkrah. Haris Azhar dan Fathia tidak pernah ditahan juga. Dan lawannya juga tidak ringan, Luhut bin Sarpanjaitan. Dan pada waktu itu Luhut dan sampai sekarang masih berkuasa. Tetapi tidak ditahan. Dan pasal yang dikenakan terhadap Azhar dan kemudian Fathia itu adalah pasal yang wajar. Yaitu pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik. Yang ancaman hukumannya pada dalam konteks yang dulu adalah 9 bulan dan 4 tahun. Sekarang 9 bulan dan 3 tahun. Sehingga mereka memiliki memiliki kebebasan untuk mempersiapkan materi pembelaan ketika di sidang. Coba bayangkan seandainya Mas Roy ditahan. Kan susah. Bagaimana dia kemudian mempersiapkan dirinya untuk menghadapi persidangan? Karena persidangan ini bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam konteks mala inse tadi. Hanya mempertanggungjawabkan opini penelitian dia. Karena itu dia harus diberikan kesempatan untuk mempersiapkan preparation yang baik. Mungkin slide dan lain sebagainya. Apakah itu bisa digantikan oleh katakanlah lawyer? Bisa. Tapi kan lawyer tetap saja memiliki keterbatasan. Kita barangkali menonjol dalam aspek hukumnya. Tapi dalam aspek substantif materi kasus ini, ya tentu Dr. Tifa dan Mas Roy jauh lebih tahu. Ketika misalnya Dr. Tifa bicara tentang matematika Bayesian misalnya, ya tentu dia jauh lebih powerful untuk menjelaskan ketimbang lawyer-lawyernya. Jadi menurut saya, ya oke lah, kita masih dalam tanda kutip berpesta di rakyat bersuara, teruslah berdebat. Tapi intinya ini sudah masuk persidangan dan menurut saya posisinya menjadi win-win lah. Bukan win-win solution tapi win-win. Ya, tapi ada perbedaan antara perdebatan di sidang. Sidang pasti ada perdebatan juga. Iya. Dengan perdebatan di jurnalistik. Oke, perdebatan di jurnalistik tentu mencari sebuah kebenaran dari sisi nurani, bukan dari sisi pasal-pasal. Oh, iya, Kita iya. tidak berbicara soal pasal, meskipun argumentasi dan perdebatan mungkin riuhnya akan sama juga. Iya, oke. Saya lanjutkan. Biasanya Aiman kalau saya kritik dia mulai menjawab. Jadi karena itu menurut saya ini posisinya win-win, ya. Win-winnya apa? Dari sana senang sekali, pokoknya ini masalah P21 dilimpahkan. Senang sekali kalau melihat Mas Roy akhirnya jadi terdakwa, ya kan? Saya tidak tahu kenapa. Orang senang sekali kalau orang terdakwa ditangkap dan lain sebagainya atau ditahan. Oke lah, nggak apa-apa. Barangkali karena punya standing yang berbeda. Tapi di sisi lain, Mas Roy pun juga merasa senang karena akhirnya tidak ditahan. Itu jauh lebih baik dibandingkan ditahan. Kalau ditahan, itu sudah pasti akan salah, akan dikatakan bersalah. Tidak mungkin kemudian dibebaskan kalau sudah ditahan. Itu praktik yang terjadi. Minimal akan dihukum sesuai dengan masa tahanan yang ada. Ya. Akan dibebaskan. Nah, karena itulah saya sebagai lawyer sangat senang ketika kemudian Mas Roy tidak ditahan. Artinya, kalau tidak ditahan, doakan kawan-kawan semua, ada kemungkinan untuk memenangkan pertarungan ini, ya, dan kemudian Mas Roy dibebaskan, Oke. atau dinyatakan tidak bersalah. Tapi kalau ditahan, game is over. Paling tidak akan ditahan atau akan divonis berdasarkan masa tahanan ada. Setidak-tidaknya itu yang ingin saya sampaikan. Sedikit tambahan, Mas Aiman. Jadi gini, kenapa malam hari ini saya sangat merindukan Dr. Eng Rismon Hasilasiani para Eng itu palsu. Karena dia yang harusnya bertanggung jawab terhadap pasal 32 dan 35 itu. Saya bocorin saja. 32-35 adalah soal? 32-35 yang ITE itu, yang hukumannya tinggi. Mengubah segala macam. Ya. Oke. Ketika kami di BAP, mulai dari BA klarifikasi, BA saksi, BA tersangka, saya dan Dr. Tifa kebetulan tuh sangat paham dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kami mengatakan itu salah lokus deliktinya, salah tempus deliktinya. Berubah-ubah. Tadinya kami ditanyakan peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Maju tanggal 22 Januari 2025. Terakhir bahkan tanggal berapa itu? April berapa itu. Ya. Kami sepakat kalau pertanyaan penyidik tidak tepat pada hari itu. Jadi saya waktu itu tanya, ada peristiwa apa hari itu? Enggak tahu, itu kan Egy Sujana. Itu harusnya kena di Egy Sujana tanggal 26 Maret itu. Jelas itu di kantornya TPUA. Yang terakhir saya baru tahu itu di Jakarta. Saya nggak ada di situ. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya jawab, saya nggak ada di situ. Yang namanya saksi, itu Mas Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara harus tahu. Kita tidak boleh menjawab apa yang tidak kita ketahui.
Kita tuh harus bisa menjawab dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan yang kita dengar dengan telinga kita sendiri. Kalau kita justru malah disuruh menceritakan, oh ya, saya tahu di situ ada Egy, kemudian ada siapa, itu namanya kita testimonium di auditu. Kita menceritakan sesuatu yang kita dengar, itu nggak boleh. Saya, Dr. Tifa, menjawab dengan itu. Jadi artinya kami itu hanya menjawab apa yang dikatakan. Orang namanya si Omon ini, sok jago dia. Dia berusaha jawab, saya jawab semua. Gitu. Jadi kami itu diperiksa paling hanya sekitar 3-4 jam selesai. Dan itu si Omon itu 3 hari 3 malam pemeriksaan itu. Dia bangga banget, bodohnya dia sebenarnya. Bangga banget, jadi dialah yang kena sebenarnya pasal 3. Karena apa? Dia kemudian dikenakan yang soal mengubah gambar. Padahal sebetulnya sejujurnya objektif nih teman-teman. Harusnya juga nggak kena. Karena yang diperiksa, diubah-ubah respon itu adalah gambarnya yang diupload Dian Sandi. Itu objek elektronik. Ijazahnya Jokowi berubah enggak? Enggak. Mau itu ijazahnya asli atau ijazahnya palsu, ijazah fisik yang dibawa-bawa itu enggak ada sentuhan. Enggak ada sentuhan ke situ. Jadi enggak boleh itu ada apa-apa. Tapi karena itu kemudian dikenakan 3235 dan kemudian dia pas acara ditanyakan pada saat itu misalnya pas Rakber ada Roy Suryo tidak ada, karena pernah kami tampil bertiga itu digunakan sebagai bukti. Jadi saya ikut. Harusnya begitu si Omon itu respon dokter palsu itu kena SP3 dan kemudian kena RJ, ya. Dia dicabut. Ya harusnya 3235 dicabut lah. Kok orangnya yang melakukan 3235 dicabut, kok pasalnya ditinggal tuh ke kita. Ibaratnya kita bertiga melakukan, ini ilustrasi yang gampang. Kita bertiga melakukan tindakan pembunuhan misalnya. Saya hanya datang, Dokter Tifa apalagi ngeri gitu misalnya. Respon yang bunuh, Tapi ada 3 orang di situ. Terus responnya diampuni. Lah kok kami yang disuruh membunuh sekarang? Dengan pasal itu ilustrasinya. Ya. Jadi artinya, sebentar. Kamu nggak punya legal standing, nggak usah. Lah giliran saya kapan saya ngomong? Makanya. Kalau Anda bicara terus. Makanya saya harus menjelaskan juga kepada masyarakat. Udah toh. Jangan dijadikan ini trial by media. Gitu loh. Bohong. Kita harus memberikan informasi yang punya kartu jelas untuk itu. Palsu nih, ya? Kartu avokat palsu. Apa hubungannya? Ya, ini itu bukan kartu avokat. Ini Sekjen Peradi Bersatu ada di sini. Orang ini suruh diam bisa enggak? Biar saya bicara. Enggak bisa biarkan bicara. Kita bisa ngomong. Kenapa kita bisa ngomong? Bisa ngomong. Kenapa? Jadi gini Mas Said. Anda mengatakan untuk respon itu, Anda sendiri melakukan juga yang namanya manipulasi data. Gak usah lah. Bagaimana ijazah dibandingkan dipotong-potong? Jelas itu. Berikan saya waktu. Nah, jadi ya Bung Rismon itu diampuni karena pasal itu sesungguhnya muncul karena Bung Rismon itu keyakinan Anda. Nanti bisa dijawab oleh Bung Dan Rifai, gini, ya. artinya sekarang pasal mengubah-ubah dokumen elektronik itu ada di Bung Rismon. Iya, Bung Rismon karena dia dituduh oleh si Joshua Sinambela yang jadi ini balik-balik lagi. Kita dengar. Ini balik-balik Saya lihat lagi. YouTube-nya Joshua Sinambela. Dia menjelaskan dengan detail banget soal itu, mengubah itu. Ya itu clear. Yang paling berat itu dia. Kalau dia ternyata RJ dan kemudian sudah di SP3. Lah itu tadi yang membunuh paling keras itu dia. Ya. Sedangkan 3 ini tidak, yang 2 tidak. Makanya malam hari ini seluruh pemirsa Indonesia menyaksikan respon Hasyolan Sianipa itu sudah dipasang di bannernya iNews. Harusnya dia datang malam ini. Pengecut respon gak datang, dokter palsu itu gak datang. Itu. Terima kasih. Bu Rifai, bentar. Mau jawab dulu soal ini. Nanti baru. Ini karena pasal 3235 kan LP-nya Pak Jokowi. Jadi izinkan juga memberikan klarifikasi. Dengan kalau lawyer asli silahkan. Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Ya, jadi sampai hari ini belum ada yang dinyatakan bersalah. Semua boleh menyangkal pasal-pasal tersebut, tapi izinkan kenapa kami menerapkan pasal 3235. Karena memang faktanya dalam pandangan kami yang dilakukan rekan-rekan ini tidak hanya sekedar melakukan fitnah secara lisan, tapi menggunakan kemajuan teknologi IT. Dan kalau nggak salah satunya juga kan di televisi ini ya, mereka beratraksi dengan berbagai aplikasi sampai meyakinkan publik bahwa ijazah ini palsu. Bahkan ijazah ini punyanya Pak Dulmatno. Nah itu yang memang menjadi pertanyaan buat Pak Jokowi sebagai korban. Apa benar kemajuan teknologi itu bisa membuat ijazah saya jadi miliknya Dulmatno?
Keries beliau, dan itu betul-betul meyakinkan publik, sehingga memang kami meminta teman-teman penyidik tidak hanya melihat persoalan fitnah ini dalam kacamata lisan, tapi juga didalami apakah ada penyalahgunaan teknologi. Nah, rupanya setelah didalami, akhirnya penyidik merasa meyakini bahwa pasal ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sehingga dia sudah mengumpulkan pembuktian terkait pasal 32 dan 35. Termasuk juga bagi satu lembaga hukum yang dianggap kepentingannya lain tadi, ya, yang tidak melakukan penahanan, juga dia sepakat bahwa pasal 3 dan 2, 3, 35 ini bisa untuk diuji di persidangan. Artinya sudah memiliki alat-alat bukti yang cukup. Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi artinya adalah laporan yang kami lakukan juga bukan tanpa dasar. Karena sudah ada 2 lembaga hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, memiliki confidence untuk bisa membawa ini ke persidangan. Nah, nanti tinggal kita lihat apakah ini bisa dibuktikan atau tidak, apakah ini bisa menjadi dasar vonis atau tidak. Kita hormatilah dengan proses hukum yang sedang berlangsung, perdebatannya muncul, dialektika yang muncul. Karena kembali lagi kan, ini sesuatu yang baru nih Bang Aiman ya. Karena sejujurnya kalau nggak pakai IT, banyak orang nggak yakin. Gitu ya. Tapi dengan IT, maksudnya? Iya, dengan IT ya. Nah, salah satunya tadi kan Bang Roy, mohon maaf nih, bilang Undang-undang ITE maksudnya? Ya, undang-undang ITE. Dengan kemajuan teknologi ya. Dengan aplikasi atraksi itu loh. Iya, oke. Tadi kan Bang Roy bilang itu urusannya Bang Rismon. Saya terima kasih. Berarti paling tidak Bang Roy sudah mengakui memang salah satu tersangka yang akhirnya mendapat RJ juga memang dari perbuatan-perbuatannya sudah nyerempet-nyerempet di 32, 35. Kalau dalam kami sih kami yakin ya, tapi itu sudah akui. Nah, tapi jangan lupa juga Bang Roy bahwa ada juga satu atraksi di mana Bang Roy yang bilang justru dengan atraksinya ini punya Dulmatno. Itu dilakukan oleh Bang Roy, bukan oleh Bang Rismon. Dan itu gitu masih 32, 35 juga menurut Anda? Iya, semuanya di 32. Nah, kembali lagi teman-teman jaksa kan juga sudah meyakini ini, sudah menjadi konsumsi persidangan. Menurut saya kita jangan terberes. Silakan aja di sidang diuji ya, lakukan pembelaan sebaik-baiknya. Para ahli juga turun, dan mohon izin kami juga sudah ada ahli-ahli yang nanti akan turun yang memang selama ini juga belum pernah muncul di media ya. Makanya nanti menarik lah dalam persidangan ini bisa menjadi lesson learn buat banyak pihak ya. Di mana ahli-ahli nanti ada ahli IT, ada ahli digital forensik, ada ahli macam-macam lah ya. Ada sekitar 20 orang dan dari berbagai kampus terkemuka, nanti biar diuji lessonnya diambil. Nah, perlu digarisbawahi apakah kami menerapkan LP ini tuh mau mencari hukuman seberat-beratnya. Nah, ini saya perlu sedikit bantah. Ya. Dari awal Pak Jokowi secara konsisten pelaporannya ini hanya untuk membuat terang terkait dengan persoalan ijazah yang sudah bertahun-tahun menjadi konsumsi publik dan membuat publik bingung. Di sisi lain buat dia betul-betul boleh dibilang mengoyak kehormatan dan nama baiknya. Ya, karena bagaimanapun mohon izin Bang Aiman, buat Pak Jokowi ini kan peristiwa 45 tahun yang lalu ya. Sebagai seorang pelajar beliau bertanggung jawab menyelesaikan pendidikannya dalam kondisi keluarga yang terbatas, hidup di bantaran kali, orang tuanya pun terbatas ekonominya, tapi beliau bisa menyelesaikan tanggung jawab belajar sampai masuk kampus yang terkemuka. Kampus Bang Refli Harun juga. Ini kan satu prestasi. Termasuk juga orang tuanya dengan segala keterbatasan ekonomi mampu mengantarkan pendidikan anaknya hingga S1, ini juga satu kebanggaan. Nah, ini yang menurut Pak Jokowi ini kan fakta yang memang harus dinyatakan kepada publik dan nggak bisa orang seenaknya memutar balik ini begitu saja ya. Mungkin buat sebagian orang kuliah hal kecil, ijazah hal kecil, masuk UGM hal kecil, tapi sejujurnya buat Pak Jokowi di 45 tahun yang lalu ini satu kebanggaan yang memang ingin diperjuangkan. Nah, terkait apakah mau hukuman berat atau tidak, beliau klarifikasi berkali-kali. Concern saya bukan kepada siapa pelakunya, berapa besar hukumannya. Bahkan di sidang beliau bilang juga beberapa kali, saya akan nyatakan di sidang, kalaupun terbukti bersalah, saya akan minta hukuman seringan-ringannya. Ini concern beliau. Dan ini bukan hanya Omdo, Bang Roy. Caranya? Sorry ya, ini bukan Bang Roy, bukan Omdo. Kita saksikan sendiri di penyidikan, beliau kasih RJ kok kepada tersangka yang paling, saya kalau kalimat saya paling kasar dan paling keras sekalipun, Pak Rismon dikasih RJ. Artinya bukan itu yang dia cari, dia bukan menang kalau orang masuk penjara. Nah, jadi jangan pernah khawatir dengan pasalnya. Kebetulan pasalnya berat, tapi nanti kita lihatlah, waktu akan menjawab apakah itu yang dituju oleh Pak Jokowi. Bentar gini, ini kan 12 tahun. Gimana kemudian nanti ketika persidangan berjalan lalu Pak Jokowi bisa mempengaruhi pasal tersebut hukumannya? Bang, hari ini KUHP yang baru, nah ini biar oke, silakan. Salah satu keistimewaan KUHP yang baru itu orientasinya tidak lagi pemenjaraan.
ya hukumannya itu sudah sangat berubah jauh ya, hukuman percobaan, hukuman kerja sosial, ada juga plea bargaining, ya permintaan maaf, ini semua bisa berubah bentuk pemidanaan. Jadi ancamannya 5 tahun ya, bisa. jadi tidak serta merta bahwa wah ini harus hukumannya berat segala macam, enggak juga ya, ini tergantung nanti hakim bagaimana memutusnya. Jadi itu kembali lagi ke kewenangan hakim. Dan domain Pak Jokowi di sini di mana? Apakah bisa mempengaruhi pemaafan dan itu bisa sebagai korban kan mempertimbangkan bisa hakim ditanya. gitu? Sebagai korban bagaimana menurut Anda keadilannya? Kalau beliau misalnya menyatakan saya yang penting ini terbuka terkait pemidanaan hukuman kalau Seringan mungkin misalnya gitu. Buatlah seringan mungkin ya. Oke. Itu akan menjadi catatan buat hakim. Oke. Di banyak sidang pun seperti itulah. Ini kan kita sudah verifikasi beberapa kali. Jadi ini menjadi concern dan ini bukan omdo, Bang. Iya, iya. Diberikan RJ seorang respon. Saya orang yang sorry aja waktu itu dalam posisi tidak setuju. Tapi diberikan RJ dan itu masuk Bung kloter Rifai sempat kedua. nggak setuju waktu Bung Rismon diberikan Ya, itu? karena di kloter pertama nggak bersikap. Bang Egy, Bang DHL, mohon maaf loh, mereka ini justru pionirnya ya. Sebelum teman-teman ributin ijazah, mereka 2023 menggugat, ketemu saya juga di PN Jakarta Pusat gitu ya. Nah ini pionir aja udah mundur, yang lain masih tim riang terus sibuk ya. Udah mau deket ujung, masuk lagi Bang Rismon. Ini orang kok serius atau enggak kan begitu kan? Tapi ya kembali lagi Pak Jokowi begitu legowonya. Artinya ini bukti, ini fakta. Bukan itu yang beliau cari ya. Jadi beliau tidak cari menang kalah. Beliau ini persoalan ini soal terang menerang, publik lagi tidak terhasut dan mudah-mudahan persoalan ijazah ini menjadi clean and clear. Only that. Jadi ini perlu dikasih. Sedikit aja,